Pasti emosi. Pasti awal ngelihat manusia pasti emosi banget. Ngelihat kanan kiri kosong celupin, lihat kanan kiri kosong celupin 12 kali, Kak. Itu bukan kelakuan manusia sih. Belakangan ini publik dihebohkan dengan kasus putra sematawayang artis Tamara Tiasmara dan Angger Dimas, Dante, yang diduga ditenggelamkan oleh Yuda Arfandi yang tidak lain kekasih Tamara. Dan belum lama ini, tim penyidik Polda Metro Jaya menggelar olah TKP. Dari olah TKP tersebut diketahui jika Dante yang masih berusia 6 tahun berenang di kolam renang dengan kedalaman 1,5 meter. Dengan kata lain, Dante berenang di kolam renang yang diperuntukkan orang dewasa. Tentu saja fakta itu cukup mengejutkan. Tidak itu saja, dari pemeriksaan CCTV terungkap jika Dante melakukan aktivitas berenang lebih dari 2 jam bersama tersangka sebelum sebanyak 12 kali hingga akhirnya meninggal dunia. Dan berikut olah TKP yang dilakukan tim Ditreskrimum Polda Metro Jaya. 150 Mas. Kamu kecebur lagi gua. Satu sistem kan, satu DVR kan, satu sistem. Yang dalam ono, TKP-nya ono. Sebelah mana om ujung? Ujung mana TKP-nya? Oh, yang sebelah sono. Kita melaksanakan gelar perkara untuk menaikkan dari lidik menjadi sidik. Kita sudah mendapatkan hasil analisis digital terhadap rekaman CCTV yang telah dilakukan pemeriksaan secara analis digital oleh Puslapor, yang mana hasil daripada pemeriksaan analis digital oleh Puslapor Baris Krim Polri dinyatakan bahwa rekaman CCTV tersebut dinyatakan asli ataupun tidak ada unsur editan. Selanjutnya penyidik melakukan gelar perkara yang mana dalam pelaksanaan gelar perkara tersebut tim penyidik sepakat untuk menetapkan tersangka, yaitu berinisial YA. Rekaman tersebut memuat adegan yang kurang lebih di mana korban ini dibenamkan kepalanya kurang lebih sebanyak 12 kali. Bahwa rekaman tersebut yang kami ajukan memiliki durasi kurang lebih sekitar 2 jam. Gimana anak kecil kalau udah mau renang ya mesti di mobil tuh, jam berapa gitu. Jadi aku bilang ya udah deh aku dropin dulu deh, tapi kamu jangan jebur ya sampai aku datang ya, aku gituin. Nggak tahu gimana ceritanya, mungkin namanya anak-anak udah lihat air nggak sabaran. Ya di sini ada orang dewasanya sih, ada orang dewasanya gitu. Maksudnya aku percayain dia gitu, orang dewasa. Tapi nggak tahu pas aku ditelepon kondisinya udah lagi mau dibawa ke rumah sakit. Emang udah tahu hari itu mau renang, cuma Udah aku biasa, ajak. udah daily gitu, udah weekly ya. Ya pokoknya ini bukan cuma sekali lah, dan yang orang aku titipin ini emang udah sering sama dia, udah sering nginep juga bareng, maksudnya sering pergi bareng lah kita tuh udah sering. Jadi aku nggak ada rasa gimana ya gitu, udah trust lah berenangnya yang udah sering sama ini yang ikut ya sama yang bersangkutan, yang bukan yang bersangkutan, maksudnya yang ada di situ gitu. Kalau kolam renang ini baru sekali
baru sekali di situ, dan itu kolam renang komplek kan ya, jadi bukan yang waterboom besar gitu, makanya aku nggak ada pikiran kotor sama sekali, nggak ada pikiran jelek. Tadinya aku kelar syuting cuma 2 scene nih gitu, 2 scene paling sejam selesai, udah gitu deket lokasinya dari situ, ya udah deh aku dropin dulu deh daripada dia di mobil nggak tenang. Ditelepon malah itu baru ngirim kacamata renangnya Kak, tuh baru aku gojekin ke situ kacamatanya. Obrolannya itu ya dia udah pengen renang. Iya jam berapa sih gitu. Iya karena aku emang searah ya, lokasinya tuh dekat situ juga di Bekasi, jadi Keranggan ya, jadi searah kan. Jadi aku dropin dulu, ya udah biar dia senang dulu deh, renang dulu gitu. Dia emang kayak pengen berenang Pengen dulu, banget gitu. itu baju renangnya itu kebetulan baru beli, dia pengen pakai itu Kak. Hanya sekedar ngejar konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Saksikan bersama saya Vista Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi-cumi.com. Meninggalnya Dante yang diduga Yuda Arfandi sebanyak 12 kali di kolam renang sedalam 1,5 meter mendapat reaksi beragam dari banyak orang. Tidak terkecuali dari manajer Tamara Tiasmara, Diana, yang membenarkan jika Dante tewas. Ya, dalam penuturannya, Diana juga mengungkapkan banyak saksi yang melihat kejanggalan saat tersangka menenggelamkan korban sebanyak 12 kali. Apa yang disampaikan manajer Tamara memang berangkat dari rekaman CCTV yang memperlihatkan saat Yuda beraksi menghabisi nyawa Dante. Dari rekaman CCTV jelas terlihat Yuda menghampiri Dante dan menenggelamkannya sebanyak 12 kali. Entah apa motif Yuda melakukan tindakan kejinya terhadap anak dari kekasihnya sendiri. Sampai kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Dan dari perbuatannya itu, Yuda terancam hukuman mati. Dan berikut detik-detik Yuda menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali hingga akhirnya nyawanya tidak dapat tertolong. Maka kalau nggak CCTV-nya itu ritmenya dia ngelakuin tindakan-tindakan keji itu udah kebaca Kak. Ngelihat kanan kiri kosong celupin, lihat kanan kiri kosong celupin 12 kali Kak. Dan itu banyak orang kayak orang tuh ngelihat bahwa mungkin latihan renang, sampai akhirnya ada orang itu kayaknya ada sesuatu di anak itu muntah-muntah terus tapi kok dicelupin terus ke air. Ada saksinya Kak, ada saksinya. Kalau latihan pernapasan nggak kayak gitu Kak. Game prosedur Polda kita minta ke saksi, kita yang ngasih nomor-nomor saksi Kak. Kita yang bantuin Polda ngasih nomor saksi segala macam, kita yang berjuang Kak. Lempar kuliah ulang tahun, dia kekerasan rumah tangga, aku ada semua buktinya, bisa aku keluarin pelan-pelan. Awal mula pihak kolam renang ternyata melaporkan ke Polsek Durensawit. Oke. Lalu Tamara tahu dari pihak Polsek, akhirnya Kak temenin aku dong Kak ke Polsek Durensawit, katanya ada CCTV, sekalian kita tanya prosesnya gimana. Datanglah aku, mamanya Tamara, tantenya Tamara datang ke Polsek. Kata Polsek, maaf CCTV-nya belum ada di kami, lagi proses pengiriman dari kolam renang. Pasti emosi, pasti awal ngelihat manusia pasti emosi banget. Kalau ngelihat memang benar nanti motifnya emang dia sampai 12 kali dicelupin itu pasti emosi. Itu bukan kelakuan manusia sih yang pasti. Sangat-sangat kelakuan mungkin manusia purba atau binatang gitu ya. Dan maaf gue pakai masker sekarang karena nggak bisa nahan emosi, masih. Tapi satu sisi lega, semua itu cepat gitu. Dan kita masih akan terus telusuri lah. Tindak pidana pembunuhan berencana dan atau tindak pidana pembunuhan dan atau tindak pidana barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman selama maksimal 15 tahun
kemudian pasal 340 maksimal hukuman mati. Beredar itu kan adalah CCTV dari saksi. Jadi ada yang pengacara aku bilang itu anaknya lagi latihan renang, dia sama istrinya lagi di lokasi. Nah pengacara itu ngevideoin CCTV pakai handphone dia. Full CCTV itu baru aku lihat dan Bang Sandi lihat. Jadi Tamara nggak berani lihat, katanya Angger juga nggak berani lihat. Akhirnya yang full itu aku sama Bang Sandi kita nontonin. Jadi aku yang ngitungin detik-detik berapa detik dia di dalam air, total berapa adegan tuh, ada 12. Aku yang lihat. Ada 12 adegan dicelupin? Ada 12 adegan, yes. Ada yang 13 second, ada yang 14 second kalau aku tidak salah, ada yang 30 second, paling lama kayaknya 30 second ada. Kalau aku nggak salah hitung. Aku ada bukti voice note-nya Dante, WhatsApp kirim voice note ke Tamara. Mami aku mau berenang. Ada Kak, video-video keceriaan Dante renang ada. Anak itu cinta banget renang Kak. Butuh berita simpang siur. Tamara berusaha mencari tahu CCTV di mana, tapi ya kita nggak bisa dapat juga. Bukti CCTV sudah ada di Polda, kami nggak bisa seenaknya melihat, mereka ada prosesnya. Jadi kita ikuti semua proses yang ada di Polda. Jadi banyak banget berita simpang siur dari CCTV, dari otopsi, dari masalah donasi. Tamara nggak ada sedih-sedihnya dan lain-lain. Padahal itu semua kita yang proses, capek-capeknya, kita pulang malam. Cinta itu mempertemukan. Hal itu bisa membuat seseorang sampai ke titik terendah dan tergelapnya. Cinta itu menyatukan. Mereka tahu nggak hal-hal lain di luar itu? Hal-hal apa yang saya lakukan untuk Lesti? Cinta itu memisahkan. Kalau orang tua gue pada akhirnya tidak menganggap gue anaknya lagi. Bahkan kadang cinta itu juga meninggalkan. Satu saat gue kenapa-napa, dibunuh misalnya. Anak saya nikah, kenapa yang jadi walinya itu bukan saya? Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Tidak hanya keluarga yang marah atas perbuatan Yuda yang diduga keras tega menghabisi nyawa Dante, tetapi juga publik yang tak dapat membendung amarahnya usai melihat CCTV yang memperlihatkan detik-detik Yuda melancarkan aksinya menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka serta dilakukan penangkapan, keluarga Yuda masih tidak percaya dengan tuduhan yang dialamatkan pada Yuda. Salah satu yang gigih membela Yuda ialah sang adik yang mengunggah momen sang kakak bersama Dante dalam berbagai kesempatan. Abang saya bukan pembunuh. Abang saya sudah sering main bersama almarhum Dante. Ini beberapa video kedekatan mereka. Tolong ya, Mas Angger Dimas, jika karena masalah rumah tangga ada yang belum selesai, abang saya memang lalai, tapi bukan pembunuh. Ujar adik Yuda dalam unggahan story di media sosial pribadinya. Rasa kecewa dan marah tidak dapat disembunyikan dari raut wajah Angger Dimas usai mengetahui putra sematawayangnya Dante, buah pernikahannya dulu dengan Tamara, kini telah berpulang dan tak akan kembali untuk selamanya. Angger juga mengungkapkan jika Dante tidak ingin berenang lagi bersama Yuda. Tentu saja pernyataan Angger berbeda dengan mantan istrinya yang sebelumnya mengungkapkan jika Dante sangat hobi berenang. Sekarang saya sebagai bapak, saya terus akan berjuang demi anak saya. Itu semua udah dari Allah. Jadi kita cuman bisa sekarang melepaskan aja, mengikhlaskan aja. Cuman yang pasti hukum tetap harus berjalan. Ini bukan ke Tamara aja, mungkin satu keluarga juga kan mengejutkan juga. Kita nggak ada yang nyangka itu yang bakal terjadi dan dia orangnya juga kita nggak akan nyangka gitu. Nah, nggak mungkin aku sangat gampang nitipin kalau aku nggak percaya sama orang itu. Dan nggak mungkin baru sekali 2 kali, pasti udah sering gitu sih. Dante tuh bersahabat sama anak pacarnya. Usianya? Umurnya 6 tahun, sama-sama 6 tahun. Jadi mereka setiap hari telepon-teleponan, video call, janji renang. Bahkan renang tuh bisa seminggu 2 kali. Mereka sedekat itu anak-anak mereka. Jadi kata Tamara, orang-orang pada bilang, aku kelalaian lalai apa Kak? Aku menitipkan anakku ke seseorang yang amat sangat aku percaya. Anaknya cinta banget renang Kak, anaknya cinta banget renang. Aku 10 Januari hari terakhir aku ketemu Dante sama Tamara, sama asistennya Tamara. Kita makan di Sushi Hero, persis view-nya itu pemandangan kolam renang
Pondok Indah Mall. Itu Dante sampai Mami aku mau renang. Itu situasinya sore, hujan. Gak boleh, ini udah sore, udah mau maghrib kamu renang, hujan-hujan, gak boleh. Aku saksi mata sama asistennya Tamara ngeliat Dante pingin banget renang, Kak. Anak itu cinta banget berenang, Kak. Yang biasanya ngomong suka berenang siapa? Saya nggak pernah. Yang pertama saya nggak pernah menyatakan pernyataan itu. Kedua, iya, dulu waktu umur 1 tahun sampai 2 tahun itu sempat les berenang. Itu di tempat les teman saya. Itu di kawasan Bunda Indah. Dan kita udahan karena habis itu ada COVID. Itu aja. Dan saya menganggap anak saya yang belum bisa berenang. Belum bisa berenang. Mas, tapi kemarin ketika mau berenang itu ibunya izin nggak ke Mas Angger gitu mungkin? Kita udah nggak ada hubungan 3 tahun. 2 tahun. Oh, berarti nggak ada komunikasi sama sekali? Saya komunikasi sama anak saya langsung. Anak saya itu selalu bilang, terakhir ketemu saya sebulan ini, emang nggak mau berenang gitu. Gitu. Bapak, kakak udah nggak mau berenang. Kakak. Saya nggak pernah. Yang pertama saya nggak pernah menyatakan pernyataan itu. Kedua, iya, dulu waktu umur 1 tahun sampai 2 tahun itu sempat les berenang. Itu di tempat les teman saya. Itu di kawasan Bunda Indah. Dan kita udahan karena habis itu ada COVID. Itu aja. Dan saya menganggap anak saya yang belum bisa berenang. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.